Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iksan Sulaiman, RL NIM 211202292. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kewirausahaan, yakni implementasi layanan pembuatan desain untuk meningkatkan produktivitas pada usaha digital. Nah, langsung saja, latar belakang. Desain grafis merupakan kebutuhan pokok pada era globalisasi saat ini. Berbagai periklanan, industri, dan lain-lain menggunakan desain grafis. Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih mempermudah dalam penggarapan desain grafis, mulai dari mencari informasi mengenai desain grafis, cara penggarapan, hingga media-media yang mendukung penggarapan desain grafis. Penggarapan desain grafis mampu menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar dengan mempelajari maupun menguasai ilmu desain grafis dapat menghadirkan berbagai manfaat. Salah satunya adalah mempermudah kita dalam membuat logo, kemasan suatu produk, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan yang menjadi alasan kami hadir. Desain grafis merupakan kebutuhan pokok pada era globalisasi saat ini. Berbagai periklanan, industri dalam menggunakan desain grafis. Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, seperti yang kita rasakan saat ini. Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Maka kami mahasiswa, terkhusus Stikom Uwelindo Kupang, mendirikan usaha sarjana kreatif untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendesain melalui mulai dari spanduk, kegiatan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih. Nilai lebih yang kami tawarkan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat desain dengan cara memesan secara langsung via Instagram, WA, dan lain-lain. Kemudian ada visi dan misi. Visi desainer profesional yang aktif dan kreatif, memberi desain warna yang indah daripada yang lain. Kemudian misi, menyajikan desain yang memuaskan untuk pelanggan dan menuangkan ide-ide yang cemerlang. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan analisis pasar. Nah, analisis pasar berdasarkan masalah yang sudah dijabarkan di proposal, maka diperlukan strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam penerapan STP, yang dimana ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa, dan hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, jika teman-teman belum tahu segmentasi itu, nah segmentasi itu adalah atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, rencana pemasaran.
Nah, rencana pemasaran di sini ada 3, bidang marketing, bidang developer, dan bidang desain. Yang dimana bidang marketing ini adalah ada key performance indikatornya. Ada jumlah pengguna aktif, yang dimana target kami adalah 1000 pengguna. Dan insya Allah nanti. Dan realisasi di akhir tahun-tahun berikutnya nanti bisa melebihi 10.000 pengguna nanti. Seperti itu. Nah, setelah itu ada jangkauan iklan dan promosi media sosial dan target kepada penduduk berdasarkan wilayah, yang dimana target kami 442.758 orang penduduk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan nanti realisasi akhir di tahun-tahun berikutnya, jadi semoga saja bisa melebihi 3.183.000 penduduk wilayah daratan timur NTT yang menggunakan media sosial seperti itu. Nah, di bidang developer sendiri ada upgrade layanan website terbaru, yang dimana itu target kami akan melakukan layanan yang lebih baik lagi, dan realisasi di akhir tahun-tahun berikutnya lagi layanan-layanan kami akan jadi yang terbaik lagi, bisa melebihi layanan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, di bidang desain ini ada mendesain gambar untuk di-upload ke media sosial, yang dimana target kami satu konten dalam sehari. Tapi untuk beberapa saat sekarang kami belum menguploadnya juga sama sekali karena beberapa kendala juga terkait dengan itu, maka kami juga belum mengupload satu konten setiap hari seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti realisasi di akhir tahun-tahun berikutnya bisa 312 konten per tahun seperti itu. Nah, setelah itu ada tim manajemen sarjana kreatif, yang dimana saya sendiri sebagai desain grafis dan video. Setelah itu ada Miftahul Khair Bajuri dan Iksan Sulaiman RI, yang dimana mereka adalah public relationship dan marketing. Nah, jadi mereka itu sebagai promosi juga dan lain-lain seperti itu, mencari pelanggan dan seperti itu. Mungkin untuk mencari pelanggan bisa kita semua seperti itu ya. Nah, setelah itu ada Kakak Yeri Haryanto Jarajami, yang dimana dia bagian marketing analisis, yang dimana menganalisis pasar, yang dimana apabila terjadi perubahan pasar atau terjadi perubahan tren, maka kami juga bisa mengikuti dengan tren tersebut, yang dimana mulai dari model gaya pembuatan pamflet, flyer, logo, spanduk, dan jersey seperti itu. Dan mungkin bisa jadi video-video juga yang tren seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, yang dimana di sini kegiatan utamanya ada 5 ya, 5 yaitu pertama produksi dan pengembangan produk, biaya jasa pengembangan website, aplikasi atau software seperti itu. Dimana ini pengembangan website. Kami untuk satuannya kami memesan 1 dan kuantitasnya jumlahnya 12. Dan harga satuannya itu 500 per 6 bulan. Jadi 500 per 6 bulannya ini nanti kami pesan 2 nanti dikali 2 menjadi 1 juta per 12 bulan seperti itu. Nah, target capaian kami pengembangan website setiap 6 bulan berhasil seperti itu. Gitu. Dan penanggung jawab divisi ini terkait ada Kakak Yeri Jarajami ya. Nah, setelah itu ada biaya infrastruktur digital, sewa server, domain, SSL, dan lain-lain, dan peralatan penunjang seperti pembelian hosting. Nah, pembelian hosting ini kami pembeliannya 1 satuan per bulan. Nah, nanti kami akan untuk kuantitas jumlah nanti sendiri ada 12. Jadi 12 bulan nanti kami pesan. Kami mengeluarkan biaya untuk pembayaran hosting tersebut, yang dimana harga satuan hostingnya 166.500 dan jumlah semua dikali dengan 12 jadi 1.958.000 kalau kami tidak salah hitung seperti itu. Dan nanti target pencapaiannya adalah pengaktifan website, dan penanggung jawabnya itu saya sendiri, saya Muhammad Natsir. Setelah itu legalitas perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Nah, itu ada pengurusan SIUP dan HAKI, yang dimana masing-masing kami mengurus 1 kali, dan harga untuk SIUP itu 2.500.000 dan harga untuk HAKI itu 600.000. Dan target pencapaiannya SIUP berhasil kami buat dan HAKI berhasil kami buat. Nah, itu penanggung jawab saya sendiri juga, saya Muhammad Natsir. Nah, setelah itu ada pengembangan pasar dan saluran distribusi, yang dimana periklanan. Nah, periklanan ini kami untuk satuannya kami 1 dan nanti jumlah kuantitasnya 2. Nah, dimana harga satuan untuk ini 6 bulan
6 bulan periklanan itu 2 juta per 6 bulan. Setelah itu jumlahnya nanti 4 juta karena 1 tahun ya, jadi kami kali 2 jadi 4 juta. Dan untuk target pencapaiannya adalah pembuatan periklanan, periklanan promosi lah istilahnya. Dan penanggung jawab itu adalah Miftahul Khair Bajuri dan Iksan Sulaiman RI. Nah, kegiatan kapasitas building dan terakhir ada kegiatan kapasitas building yang dimana pelatihan desain grafis dan videografis yang dimana pelatihannya 1 kali dan kuantitasnya nanti per 6 yang dimana nanti akan dilakukan selama 6 kali dalam setahun. Nah, untuk harga satuannya itu 1.500.000 dan untuk jumlah semuanya selama 6 bulan 9 juta. Nah, itu adalah target pencapaian kami adalah seminar pelatihan. Dan total nanti untuk keseluruhannya adalah dana yang kami perlukan adalah 19.098.000 seperti itu. Nah, sekian dari saya, mungkin lampiran nanti akan disampaikan oleh Kakak Heri Jarajami. Terima kasih. Halo, saya Yeri Herianto Yaryani, NIM 2012-0001, mahasiswa Stikom Indo Kupang. Saat ini saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Lampiran 1, nama bisnis kami yaitu Sarjana Kreatif. Adalah nama usaha kami dengan alasan bahwa kami semua yang bernaung dalam usaha ini adalah mahasiswa. Logo ini diambil langsung dari singkatan nama bisnis kami yaitu Sarjana Kreatif. Postingan usaha yang pernah kami buat atau yang pernah konsumen pesan, yang pertama yaitu ada baju, yang kedua yaitu banner, yang ketiga baju silat. Laporan transaksi, dalam kami melakukan usaha ini adapun transaksi yang telah kami dapat, yaitu yang pertama Senin tanggal 5 September 2022, yaitu pembuatan jersey pencaksilat jumlah 1, nominal 50.000, total harga 50. Dan Senin tanggal 12 September 2022 pembuatan jersey pencaksilat Kota Kupang jumlah 1, nominal 50, harga total 50. Dan pada Kamis tanggal 15 September 2022 desain banner lapangan mini dengan jumlah 1, nominal 30, harga 30. Laporan keuangan Senin tanggal 5 September 2022 uraian pembuatan jersey pencaksilat debit 50.000, kredit 0, saldo 50.000. Keterangan pembayaran desain jersey pencaksilat. Pada Senin 12 September 2022 pembuatan jersey pencaksilat debit 50.000, kredit atau pengeluaran 0, saldo 100.000 rupiah. Keterangan pembuatan jersey pencaksilat Kota Kupang. 3. Pada Kamis 15 September 2022 uraian desain banner lapangan bini debit 30.000, kredit atau pengeluaran 0, saldo 130.000. Keterangan desain banner lapangan mini. Berikut merupakan prototipe dari website yang kami buat, atau bisa juga teman-teman mengunjungi website ini yaitu Sarjana Kreatif. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Atas perhatian kami ucap terima kasih.